Mas, kalau nanti sirine ambulansnya bunyi sendiri, jangan dimatikan, biarkan saja. Itu pesan terakhir yang Arif dengar dari pria tua sebelum ia berangkat. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidup, Arif sadar tidak semua jenazah itu benar-benar diam. Selamat datang di Puisiku Diari. Di tempat ini, kata berubah menjadi kisah, dan setiap kisah menyimpan rahasia yang tak semua orang berani dengar. Tentang mereka yang tak terlihat namun selalu mengintai. Di sini aku bakal sedikit cerita pengalaman dari seorang supir ambulan di daerah Wonosobo yang bakal bikin kamu merinding. Nama yang aku sebut dalam cerita sudah disamarkan agar menjaga privasi narasumber dan keluarga bersangkutan. Selamat mendengarkan alur ceritanya. Nama Arif sudah cukup dikenal di rumah sakit daerah Wonosobo. Dia supir ambulans yang paling tenang, tak gentar mengantar jenazah di tengah malam, bahkan saat hujan badai. Tapi malam itu berbeda. Sekitar pukul 10 malam pagar rumah sakit berbunyi panjang. Seorang perawat datang terburu-buru. "Rif, kamu harus berangkat sekarang. Ada jenazah yang harus diantar ke Dieng." Arif sempat menoleh heran. "Dieng? Itu kan jauh, Mas. Jalannya sempit dan kabut tebal. Emang gak bisa besok pagi aja?" "Gak bisa, ini permintaan keluarga. Katanya harus malam ini juga, sebelum jam 12 lewat." Nada suaranya pelan tapi tegas. Ada sesuatu yang ia sembunyikan. Begitu Arif keluar ke halaman, ia melihat dua petugas rumah sakit sedang menyegel peti kayu jati dengan tali hitam dan menempelkan rajah kuno di atasnya. "Loh, kenapa kayak gini, Mas? Jenazah ini bukan jenazah biasa. Katanya dukun sakti dari Dieng, mati karena kalah ilmu." Arif mendengus pelan. Ia bukan tipe yang mudah percaya hal mistis. Tapi entah kenapa, malam itu hawa di sekitar peti terasa berat, dinginnya seperti menggigit tulang. Sambil menunggu administrasi, Arif mendengar cerita dari perawat jaga. Nama almarhum adalah Ki Darmo Sungkono, seorang dukun sakti dari dataran tinggi Dieng. Ia terkenal karena bisa menurunkan hujan, menyembuhkan orang kerasukan, bahkan membuat orang hilang dari pandangan mata. Namun beberapa minggu terakhir, desanya gempar. Ki Darmo dikabarkan bertarung ilmu dengan muridnya sendiri, seorang pemuda yang ingin merebut ilmu sang guru. Pertarungan itu terjadi di lereng pegunungan Dieng saat malam bulan purnama. Keesokan harinya, Ki Darmo ditemukan tewas dengan tubuh hangus separuh tapi tanpa api, tanpa luka luar. "Kayak terbakar dari dalam," kata petugas rumah sakit pelan. Sejak saat itu, warga takut. Mereka tak berani membawa jenazahnya. Jadilah tugas itu jatuh ke tangan Arif. Peti kayu itu diangkat ke dalam ambulans dengan hati-hati. Seorang ustaz tua ikut datang, berdoa di samping peti sambil berpesan, "Mas Arif, tolong jangan berhenti di jalan. Kalau dengar suara jangan ditanggapi. Kalau sirine menyala sendiri biarkan saja. Dan yang paling penting, jangan nengok ke belakang." Arif mengangguk setengah tak mengerti. Ambulans mulai melaju meninggalkan halaman rumah sakit. Langit mendung, hujan turun pelan tapi deras. Perjalanan ke Dieng malam itu terasa panjang. Jalanan berkelok, kabut menebal, dan suara angin gunung terdengar seperti bisikan. Sesekali Arif melirik kaca spion tengah. Peti itu terbaring diam di belakang. Tapi anehnya, bayangannya seolah bergeser setiap kali kilat menyambar. Sekitar 20 menit setelah berangkat, sirin ambulans tiba-tiba menyala sendiri. Cahaya merah biru menyorot hutan di tepi jalan. Arif kaget, menekan tombol sirine berkali-kali, tapi tidak bereaksi. Suara itu tak mau berhenti. "Apalagi ini, rusak kali ya," gumamnya. Namun tiba-tiba dari radio ambulans terdengar suara serak, seperti napas seseorang yang sangat dekat dengan mikrofon. "Sudah waktunya jalan, nak, jangan berhenti." Arif refleks mematikan radio. Tapi beberapa detik kemudian, suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. "Kalau berhenti, aku ikut keluar." Arif memejamkan mata sejenak. Ia tahu ini bukan gangguan alat. Ada sesuatu di dalam mobil bersamanya. Sekitar pukul 11 malam, saat melewati tikungan tajam di daerah hutan pinus menuju Dieng, mesin ambulans mati mendadak. Lampu padam, wiper berhenti, dan semua suara lenyap, kecuali hujan yang menetes pelan di atap mobil. Arif keluar untuk memeriksa mesin. Udara dingin menggigit kulit, kabut begitu tebal sampai jarak pandang hanya 2 meter. Ketika membuka kap mobil, keluar asap putih beraroma dupa terbakar. "Aduh, kok baunya kayak gini?" Belum sempat berpikir, dari dalam ambulans terdengar suara tok, tok, tok. 3 kali, berhenti, lalu 3 kali lagi. Arif menatap kaca belakang, gelap. Tapi saat kilat menyambar, terlihat bayangan tangan pucat menempel di jendela. Astagfirullah. Ia buru-buru masuk ke kabin depan dan mencoba menyalakan mesin. Tapi starter hanya bunyi klik, klik, tanpa hidup. Lalu dari dalam peti terdengar suara napas berat. Arif menatap kaca spion dan darahnya terasa berhenti mengalir.
Peti kayu itu bergerak pelan, seolah ada sesuatu di dalamnya yang ingin keluar. Lalu terdengar suara lirih, sangat pelan tapi jelas. Panas, buka, lepas talinya. Arif membeku di tempat. Itu jelas suara manusia, dan berasal dari dalam peti. Tolong, panas, lepaskan aku. Tangannya gemetar, peluh dingin mengucur di pelipis. Siapa kamu? Bisiknya takut-takut. Aku, Darmo. Begitu nama itu disebut, seluruh lampu mobil menyala sendiri. Sirine hidup, radio berdengung, dan dari speaker keluar suara tangisan perempuan. Dia belum waktunya mati. Arif menjerit kecil dan menutup telinganya. Di kaca depan muncul bayangan seseorang berjalan di tengah jalan kabut, tinggi, berjubah, dan berasap. Sosok itu berdiri tegak di tengah jalan, menatap lurus ke arah ambulans. Wajahnya separuh gosong, separuh lagi seperti topeng batu. Matanya merah membara seperti bara api. Ambulans tiba-tiba hidup sendiri. Mesin bergetar tanpa disentuh. Mobil itu perlahan maju ke depan, menuju sosok itu. Arif menekan rem, tapi pedalnya tak berfungsi. Ya Allah, ini bukan aku yang nyetir. Ketika mobil hampir menabrak sosok itu, bayangan itu lenyap jadi asap dan muncul lagi di kaca belakang. Arif menoleh lewat spion dan melihat wajah Ki Darmo menatap balik dari dalam peti. Arif memacu kendaraan sekuat tenaga, tapi anehnya jalan yang seharusnya menuju Dieng terasa berulang. Ia sudah 3 kali melewati jembatan kecil bertuliskan menuju kawasan dataran tinggi Dieng. Kok muter terus? Radio menyala lagi, kali ini terdengar suara gamelan pelan. Suara sitar, kendang, dan gong, seolah ada upacara. Di tengah alunan gamelan terdengar suara perempuan. Dia belum tenang, ilmu belum dilepas. Kembalikan dia ke tempatnya. Arif menutup telinga, tapi gamelan makin keras hingga kaca depan bergetar. Saat itu juga, pintu peti di belakang terbuka sedikit. Dari dalamnya keluar asap hijau pekat yang berputar di dalam mobil. Asap hijau itu berubah jadi wajah, Ki Darmo Sungkono. Wajahnya mengerikan, matanya merah, bibirnya bergerak. Kau pikir aku bisa mati begitu saja? Ilmu tidak lenyap, nak, hanya berpindah. Arif menjerit menarik setir hampir menabrak pohon. Namun mobil tetap lurus, seperti dikendalikan kekuatan lain. Tiba-tiba, dari kursi penumpang depan muncul bayangan perempuan berjubah putih dengan mata kosong. Jangan biarkan dia sampai ke tanah Ding. Suara perempuan itu bergetar seperti gema di telinga. Arif tak kuat lagi. Ia membaca doa sekuat tenaga. Ya Allah, lindungi aku dari makhlukmu yang tersesat. Dan dalam sekejap semuanya hening. Saat ia membuka mata, ambulans sudah berhenti di depan gapura Dieng Plateau. Di ujung jalan, terlihat beberapa warga membawa obor, wajah mereka tegang. Begitu ambulans berhenti, semua mundur beberapa langkah. Datang juga, bisik seorang warga tua. Seorang kiai sepuh datang mendekat. Kamu yang bawa jenazah Ki Darmo? Iya kiai, tapi di jalan. Astagfirullah, saya... Kamu gak buka segelnya kan? Enggak kiai, tapi talinya longgar sendiri. Kiai itu menatap peti dengan wajah muram. Berarti arwahnya sudah terlepas di jalan. Pemakaman dilakukan dini hari di lereng bukit yang dikelilingi kabut. Udara sedingin es, dan setiap doa yang diucapkan warga langsung menguap jadi embun. Saat doa tahlil dibacakan, angin tiba-tiba berhembus kencang, semua obor padam. Tanah di liang lahat bergetar pelan, seperti menolak sesuatu dikubur di sana. Kiai tua berteriak, baca ayat kursi, jangan berhenti. Namun di tengah doa, terdengar tawa lirih dari dalam peti. Aku belum selesai. 3 orang warga jatuh pingsan di tempat, dan dari peti terdengar ketukan pelan, tok, tok, tok. Tanpa pikir panjang, Kiai segera memerintahkan semua untuk mempercepat penguburan. Suara tawa itu hilang hanya setelah tanah benar-benar menutup peti. Tapi bahkan setelah doa penutup, tanah makam itu terus bergoyang pelan seperti bernafas. Arif pulang menjelang subuh. Tubuhnya lemas, matanya kosong, dan pikirannya kacau. Ia merasa perjalanan tadi seperti mimpi buruk yang nyata. Namun saat memarkir ambulans di rumah sakit, sirine tiba-tiba menyala sendiri. Kali ini hanya sekali bunyi, "Weo!" Lalu dari radio keluar suara berat, serak, tapi familiar. Terima kasih, sudah mengantarku pulang. Arif membeku. Ia menatap kaca spion, dan di kursi belakang terlihat bayangan Ki Darmo duduk diam sambil tersenyum samar. Matanya masih merah, sebelum akhirnya menghilang perlahan seperti asap. Sejak malam itu Arif tidak pernah mau mengantar jenazah sendirian lagi. Ia selalu minta ditemani minimal 2 orang. Dan setiap kali ambulansnya melewati jalan menuju Dieng, sirine selalu menyala sendiri tepat di tikungan tempat mobilnya dulu mogok. Beberapa petugas rumah sakit yang sempat memakai ambulans itu juga mengaku hal sama. Kadang di kaca belakang muncul bekas tangan hitam gosong, seperti pernah menempel lama. Tak semua yang mati benar-benar pergi. Kadang ilmu hitam meninggalkan bayangan, dan bayangan itu masih mencari jalan pulang ke tanah asalnya, Dieng.
Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk update video-video terbaru lainnya. Terima kasih.